Halo teman-teman. Mungkin kita semua tahu NATO, blok militer Atlantik Utara terbesar di planet ini. Namun, selain itu, dalam sejarah, ada blok militer yang disebut SAATO, Organisasi Perjanjian Asia Tenggara. Jadi apa tujuan SAATO didirikan? Dan mengapa itu runtuh hari ini? Mari cari tahu dengan video ini. Pada tahun 1954, setelah kekalahan dalam kampanye di Dien Bien Phu, Kekaisaran Prancis harus menandatangani Perjanjian Jenewa tanpa syarat, mengakhiri kehadiran pasukan Prancis di Indochina. Sejak saat itu, Republik Demokratik Vietnam resmi merdeka dan menimbulkan resonansi besar di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah negara kecil dengan senjata ala kadarnya mampu mengalahkan sebuah kerajaan dengan senjata tercanggih dan modern di dunia saat itu. Kemenangan ini menciptakan gelombang perjuangan kemerdekaan di kawasan dan dunia. Menghadapi situasi itu, AS segera menggantikan peran Prancis di Vietnam. Pertama, AS telah meminta negara-negara sekutu dan negara-negara di Asia Tenggara untuk membentuk aliansi militer untuk melawan Republik Demokratik Vietnam khususnya dan pengaruh sosialisme di Vietnam ke seluruh Asia Tenggara pada umumnya. Oleh karena itu, pada tanggal 8 September 1954, di Manila, Amerika Serikat, bersama sekutunya dan negara-negara terkenal di Asia Tenggara, menandatangani Perjanjian Pertahanan Kolektif Asia Tenggara. Tujuannya adalah untuk menciptakan aliansi militer formal dengan nama Southeast Asia Treaty Organization, SAATO. SAATO berkantor pusat di Bangkok, Thailand. Dan terdapat 8 negara pendiri yaitu Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, Perancis, Filipina, Thailand dan Pakistan. Yang pertama adalah Inggris dan Prancis. Kedua negara ini adalah sekutu dekat Amerika Serikat. Dan mereka semua memiliki cita-cita yang sama untuk menentang kebangkitan komunisme. Jadi mereka mendukung pendirian SAATO. Selanjutnya, saat ini Filipina adalah sekutu dekat Amerika Serikat, di bawah naungan Amerika Serikat. Thailand berada di bawah kendali pemerintah militer dan juga menerapkan serangkaian kebijakan pro-Amerika. Selain itu, kedua negara ini harus melawan kebangkitan komunisme di negara tersebut, sehingga bergabungnya mereka dengan SAATO juga tidak terhindarkan. Berikutnya adalah Pakistan. Selama ini, Pakistan sedang berkonflik dengan India. Oleh karena itu Pakistan bergabung dengan SAATO agar mendapat dukungan dalam perangnya dengan India. Terakhir, ada Australia dan Selandia Baru. Kedua negara ini dan AS menandatangani Perjanjian ANZUS pada tahun 1951. Ini adalah perjanjian keamanan kolektif, dengan komitmen Amerika Serikat, untuk membela Australia dan Selandia Baru. Selain itu, kedua negara ini juga terletak di dekat Asia Tenggara, sehingga partisipasi mereka dalam pendirian SAATO sangat bisa dimaklumi. Sejak berdirinya SAATO, pembuat kebijakan AS memiliki ambisi yang besar, yaitu menjadikan SAATO sebagai NATO kedua, untuk menguasai Asia Tenggara pada khususnya dan kawasan Asia Pasifik pada umumnya. Anggota pendiri SAATO adalah semua negara dengan kebijakan anti-komunis yang kuat. Dan nyatanya mereka juga sangat takut suatu saat nanti komunisme akan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Oleh karena itu, lahirnya SAATO juga merupakan suatu keniscayaan. Namun, ambisi NATO kedua di Asia Amerika Serikat segera padam, ketika menghadapi tentangan keras dari Uni Soviet dan Cina. Kedua negara ini takut bahwa SAATO pada awalnya akan menguasai Asia Tenggara dan kemudian akan menjangkau untuk menguasai seluruh kawasan Asia dan Pasifik, kawasan yang juga ingin dibangun oleh Uni Soviet dan Cina untuk membangun pengaruh. Namun, alasan utama SAATO dibubarkan adalah ekonomi. Meskipun merupakan organisasi militer dengan banyak anggota, Amerika Serikat adalah negara yang membayar hampir semua hal. Anggota yang tersisa hampir tidak memiliki apapun untuk disumbangkan ke aliansi. Bahkan Amerika Serikat masih harus membiayai banyak negara anggota. Waktu berlalu, hingga tahun 70-an, ketika hubungan antara AS dan Cina berangsur-angsur membaik, mereka memiliki kepentingan yang sama. Dan AS tidak melihat Cina sebagai musuh seperti dulu. Sejak itu, SAATO secara bertahap kehilangan tujuan besar saat didirikan. Tak berhenti sampai di situ, SAATO juga gagal terbukti efektif, ketika revolusi di Vietnam masih menang telak. Hingga tahun 1975, menandai kegagalan total SAATO, ketika Vietnam menyatukan kembali negara tersebut. Laos dan Kamboja juga memperoleh kemerdekaan. Sejak saat itu, SAATO pun secara resmi kehilangan tujuan utamanya saat didirikan, melawan komunisme pada umumnya dan Vietnam pada khususnya. Setelah itu, negara-negara tersebut menarik diri dari SAATO. Dan organisasi ini bubar. Dengan demikian, dapat dilihat, SAATO jelas merupakan tiruan miniatur NATO di Asia Tenggara. Namun, belum mampu berkembang sesuai harapan Amerika Serikat.
Saat ini, Sato seakan terlupakan dan hanya terbungkus dalam dua kata, sejarah. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.